warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai macam-macam kelompok dan aspek psikologis kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asifa Isin Salis. Saya Nadia Firmansyah. Saya Dewi Septiani. Saya Halida Fitri Saini. Saya Yuri Wulandari. Baik, selanjutnya langsung saja ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Wiwin. Nah, yang pertama ada definisi dari kelompok. Apa sih definisi dari kelompok? Menurut Dedi Mulyana tahun 2005, kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Mereka berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut, saling mengenal dan memandang diri sebagai bagian dari kelompok. Misalnya tuh kayak kita nih dari kelompok 1, kan awalnya bisa disatukan dalam satu kelompok. Nah, udah dapet nih satu kelompok, akhirnya mempunyai ide dan dihasilkanlah di sini gitu, bisa mempresentasikan hasil dari ide-ide yang kami miliki yang dituangkan di dalam makalah dan PPT ini gitu. Terus ada lagi menurut segi interdependensi menurut Friedel dalam Haryadi 2011 berpendapat bahwa kelompok merupakan kelompok yang saling bergantung, kata tadi. Nah, jadi si kelompok ini tuh saling melengkapi satu sama lain gitu. Yang namanya kelompok itu pasti di dalamnya ada interaksi satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok yang akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya hubungan akrab dan kerjasama di antara anggota-anggotanya. Jadi kalau kelompok primer itu lebih kepada kita dalam kelompok itu memiliki hubungan yang erat gitu antara anggota kelompoknya. Contohnya kalau kelompok primer itu keluarga, karena kan kelompok itu pertama kali yang mengenalkan kita terhadap lingkungan yang sekitar dan hubungan kata-kata juga hubungannya erat dengan keluarga. Itu contoh kelompok primer. Ada juga kelompok sekunder. Kalau kelompok sekunder itu merupakan sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya kepentingan tertentu. Jadi yang membedakannya itu ini, adanya kepentingan tertentu dalam kegiatan yang dilaksanakan kelompok tersebut. Keberadaan kelompok sekunder tidak bergantung pada hubungan pribadi yang akrab gitu. Contohnya partai politik gitu ya. Partai politik otomatis dalam sebuah kelompok tersebut itu punya kepentingan tertentu. Ada ya kepentingan di dalamnya gitu. Jadi itu yang membedakan kelompok primer dengan sekunder. Selanjutnya itu ini ada perbedaannya antara kelompok primer dan sekunder dimulai dari sifat hubungannya. Kalau kelompok primer seperti yang tadi aku sebutin itu cenderung akrab, personal dan informal. Kalau misalnya sekunder itu kurang akrab, impersonal dan formal gitu. Jadi ya kurang erat gitu. Hal dari orientasinya langgeng dan hubungan sosial. Kalau kelompok sekunder tidak langgeng dan asas manfaat tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya ada kepentingan tertentu. Terus tujuannya itu keakraban, simpatik serta kebersamaan. Kalau sekunder itu efisiensi atau terdapat perhitungan untuk mundur dan rugi. Kalau dari anggotanya kelompok primer itu sedikit dan kelompok sekunder itu banyak. Itu untuk perbedaannya. Selanjutnya ada kelompok sosial dan psikologikal. Perbedaan yang mendasar dari kelompok sosial dan psikologikal adalah dilihat dari tujuannya. Kalau kelompok sosial itu mempunyai tujuan bersama demi kepentingan bersama. Contoh dari kelompok sosial adalah persatuan buruh. Kalau misalnya kelompok psikologikal lebih bersifat personal lagi. Anggota dari kelompok psikologikal memasuki kelompok tersebut biasanya karena terdapat kepentingan yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Dan antara kelompok sosial dan psikologikal itu sering beririsan teman-teman. Contohnya itu ada persatuan buruh. Nah itu kan kelompok sosialnya. Kalau psikologikal itu kadang kan suka ada beberapa anggota yang sering kumpul gitu ya, intens tanpa ada
pemimpin dalam kelompok terorganisasikan itu mampu mengatur dan mengawasi anggotanya. Kalau misalnya yang tidak terorganisasikan, itu anggotanya tuh bertindak lebih bebas lagi, jadi tidak teratur gitu. Dan fleksibilitas itu lebih besar dibandingkan dengan kelompok terorganisasikan. Dan pemimpinnya tuh kurang menonjol dalam mengawasi setiap anggotanya. Selanjutnya, ada kelompok formal dan kelompok informal gitu. Ini ya bisa dibaca, intinya kalau perbedaannya itu kelompok formal tuh yang pertama itu memiliki tujuan dan aturan yang resmi dan tertulis dan secara tertulis gitu. Terus yang kedua itu kegiatannya itu diatur atau ditentukan oleh aturan-aturan. Contohnya misalnya ada ART, nah itu ada aturan-aturan tertulisnya gitu. Kalau kelompok formal, kalau informal itu tidak didasarkan hal-hal yang resmi dan terkadang muncul aktivitas informal di dalam hal-hal yang formal. Contohnya misalnya kayak arisan di antara karyawan di suatu kantor gitu. Kan kalau misalnya di suatu kantor otomatis kelompok formal. Dan tapi suka ada juga kayak kumpulan arisan di kantor gitu. Itu kelompok informalnya gitu. Kumpulan arisan. Selanjutnya ada kelompok referensi. Kalau kelompok referensi di situ juga kelompok acuan, di mana menjadi acuan ketika melakukan penilaian terhadap suatu kelompok yang penilaiannya sama dengan penilaian kita. Kelompok ini berpengaruh terhadap sikap, perilaku, serta kepribadian individu gitu. Nah, kalau kelompok referensi itu adanya persamaan keinginan atau karakteristik itu kan muncul karena adanya kesamaan kelompok sebagai acuan. Intinya tuh kalau kelompok referensi itu kelompok yang dijadikan sebagai acuan. Contohnya misalnya public figure. Public figure otomatis kan kita mencontoh gitu ya, mencontoh ke public figure tersebut gitu ya. Dan itu kelompok referensi yang memang dapat mempengaruhi kepribadian kita. Kalau kelompok referensi. Selanjutnya ada kelompok membership. Menurut sejarah Suparto menjelaskan bahwa kelompok membership adalah suatu kelompok yang di dalamnya seseorang menjadi anggota kelompok tersebut secara fisik. Kalau kelompok membership ini intinya kita dapat mengetahui secara jelas status dari keanggotaan satu dengan yang lainnya. Dan bedanya dengan non-membership itu dari ukuran waktu dan eksistensinya. Kadang seseorang yang memang tidak aktif dalam kegiatan kelompok dalam jangka waktu tertentu itu dapat dinilai keluar dari anggota kelompok dengan sendirinya gitu. Tapi ada juga beberapa kelompok yang memang perlu jadi anggota seumur hidupnya gitu. Selanjutnya itu ada in-group. Kalau in-group merupakan sebuah kelompok sosial yang dapat teridentifikasi dengan baik oleh anggota kelompoknya sampai menganggap kelompok tersebut sebagai bagian dari hidupnya. Indikasi dari kelompok in-group ini adalah timbulnya kedekatan antar anggota. Dan suatu kelompok, intinya kalau misalnya kelompok in-group itu menunjukkan arti kepemilikan. Jadi kayak sikap yang mengidentifikasi yang dilandasi oleh simpati, kedekatan secara pribadi, dan fanatisme terhadap kelompok. Contohnya kayak kelompok supporter sepak bola. Itu kelompok in-group karena kan kayak merasa memiliki gitu. Kalau kelompok in-group kayak, oh aku merasa memiliki di kelompok ini. Kalau kelompok out-group itu kelompok sosial yang beraneka ragam, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kelompok berdasarkan latar belakang agama. Setiap anggota kelompok keagamaan tidak menjadi anggota kelompok agama lain. Kedudukan anggota kelompok agama lain dalam satu kelompok agama disebut sebagai out-group. Kalau misalnya out-group ini, contohnya kayak anggota kelompok agama Islam, itu tidak akan menjadi anggota kelompok agama Kristen ataupun yang lainnya di luar Islam. Nah, kedudukan anggota kelompok agama lain dalam diri anggota kelompok agama Islam itu disebut out-group gitu. Dan ini memang dampaknya bisa mengkotak-kotakan kelompok sosial. Ini dampaknya juga memang ada buruknya gitu, merugikan masyarakat dan rawan perselisihan antar kelompok gitu. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek psikologis kelompok. Kegiatan kelompok itu pasti tentu memacu keberlangsungannya interaksi sosial, karena kan dalam kelompok itu kan merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Nah, interaksi tersebut itu mempengaruhi tentu perilaku dan psikologis setiap anggota kelompoknya itu sendiri gitu. Nah, jadi pengaruh kelompok itu pada individu tergantung pada penguasaan individu terhadap apa yang dilakukannya lagi. Nah, peristiwa psikologis itu dalam kelompok meliputi berbagai kehidupan yang hampir selalu terjadi apabila dua orang atau lebih itu berada dalam suatu kelompok dan terjadi sebuah hubungan dalam kelompok itu. Nah, di sini ada beberapa aspek psikologis
kelompok. Yang pertama ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu kan mengacu kepada interaksi antara anggota kelompok, termasuk kayak pola komunikasi, pembuatan keputusan, pemecahan masalah. Nah, di proses ini itu dapat dipengaruhi sama faktor-faktor kayak jumlah kelompoknya, kohesi kelompoknya, sama kepemimpinan kelompoknya. Kemudian yang kedua ada norma kelompok. Nah, norma kelompok ini tuh kayak aturan dan kayak yang perilaku yang diharapkan nanti muncul gitu. Nah, norma ini tuh membentuk perilaku anggota kelompok itu sendiri dan mempengaruhi kohesi dan kinerja kelompoknya. Nah, norma ini tuh norma itu bisa berupa eksplisit atau kayak tertulis atau implisit yang tidak tertulis. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi itu penting kan ya, baik kayak secara verbal atau maupun non verbal gitu. Jadi kan kalau komunikasi dalam kelompok ini itu pertukaran informasi dalam anggota kelompok itu sendiri gitu. Komunikasi yang efektif itu sangat penting, apalagi dalam kayak berkelompok itu. Nah, jadi kayak misalkan untuk pembuatan keputusan gitu, kayak penyelesaian konflik gitu. Nah, tapi di komunikasi itu ada juga kayak hambatannya. Nah, hambatan dalam komunikasi itu bisa disebabkan kayak kebisingan, konflik antar pribadi dalam kelompoknya, atau perbedaan kayak budaya atau pendapat dalam kelompoknya itu sendiri. Kemudian di sini ada konflik dalam kelompok. Nah, konflik dalam kelompok ini tuh bisa jadi kayak perbedaan pendapat atau kayak ya kurang selaras lah pendapatnya di antara dalam kelompok itu gitu. Ada bisa konflik itu bersifat konstruktif atau kayak memperkuat kelompok. Ada juga konflik yang destruktif atau jadi melemahkan kelompok itu gitu. Nah, manajemen konflik yang efektif itu diperlukan karena kayak untuk bisa menemukan pemecahan masalah bersama-sama gitu. Kemudian ada kerjasama kelompok. Di sini kerjasama itu kan kerjasama yang terjadi di antara dalam kelompok itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kohesi, kepercayaan, sama komunikasi yang efektif itu sangat penting kan gitu ya untuk kerjasama gitu, agar bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian ada rasa saling percaya diri dalam kelompok. Di situ rasa saling percaya diri dalam kelompok itu tentu penting juga ya, karena kayak di situ kelompok tuh kayak kita tuh bergantung satu sama lain gitu. Nah, kepercayaan itu kan dibangun melalui interaksi yang positif, komunikasi terbuka juga, sama konsistensi perilaku. Jadi ya kayak komunikasinya baik, apakah bisa ini gitu. Terus rasa saling percaya diri yang tinggi ini tuh dapat meningkatkan efektivitas dari kelompok tersebut gitu. Kemudian ada peran dalam kelompok. Di sini tuh peran itu adalah pola perilaku yang diharapkan dari hasil dari kelompok itu gitu. Peran itu dapat bersifat formal atau kayak ditugaskan. Jadi kayak di bidang kelompok ada tugas yang diberikan gitu kan. Kemudian atau yang informalnya yang muncul secara. Nah, selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok menurut Michel Bourdieu dan Michel Lerner dalam Komala 2009, komunikasi kelompok adalah interaksi langsung antara 3 individu atau lebih untuk mencapai tujuan dan lebih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, seperti banyaknya informasi pribadi, penyembuhan, atau memecahkan masalah sehingga semua anggota dapat mengembangkan dengan benar karakteristik pribadi anggota lainnya. Nah, seperti yang di awal aku singgung gitu, kalau komunikasi antar kelompok itu melibatkan banyak orang gitu di dalam suatu kelompok itu. Nah, di mana komunikasi ini tuh untuk menyampaikan suatu ide atau informasi yang disampaikan kepada anggota kelompoknya maupun kepada yang lainnya gitu, untuk mencapai suatu tujuannya gitu. Nah, selain untuk mendapatkan informasi itu, jadi kita dapat mengembangkan dari mudah dapat menghuni ide dan gagasan
jenis komunikasi kelompok itu terbagi dua menurut Effendi dalam Haryanto tahun 2021. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang satu kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu situasi kelompok antara komunikator dengan masing-masing komunikator dapat membawa out-innya dialog yang lebih masuk akal. Kayak misalkan kelompok kecil ini kan lebih membahasnya itu kayak lebih ke keluargaan gitu, kayak satu kelas ini nih, misalnya satu kelas BKA nih misalnya, kan itu sekelompok dapat dibilang kelompok kecil gitu, enggak banyak gitu. Terus kelompok komunikasi dalam kelompok besar. Nah, situasi ini tuh komunikasi antara komunikator dengan masing-masing komunikatornya sulit untuk menjalin dialog. Karena apa? Karena udah di sininya udah dituliskan kelompok besar gitu. Dimana kelompok besar ini teh isinya udah cuman sedikit orangnya tapi banyak gitu orangnya. Selanjutnya ada karakteristik dari kelompok. Menurut Haryanto tahun 2021, karakteristik komunikasi dalam kelompok itu ada 4. Yang pertama ada kepribadian kelompok. Kepribadian kelompok ini mengacu pada kombinasi dari kepribadian individu di dalam kelompok yang mempengaruhi dinamika kelompok. Setiap anggota memiliki gaya komunikasi, preferensi, dan kecenderungan yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi di dalam kelompok. Nah, yang kedua ada peraturan kelompok. Peraturan kelompok ini berkaitan dengan bagaimana kelompok mengatur dirinya sendiri, termasuk pembagian peran, struktur hierarki informasi, dan proses pengambilan keputusan. Pengaturan yang efektif dalam memfasilitasi komunikasi yang lebih lancar dan kolaboratif. Terus yang ketiga ada kohesi kelompok. Kohesi kelompok ini mengacu kepada beberapa kuatnya ikatan antara kelompok yang dipengaruhi oleh faktor seperti kesamaan tujuan, nilai, norma kelompok, serta interaksi sosial yang positif. Kelompok ini lebih kohesif, cenderung memiliki komunikasi yang lebih terbuka dan mendukung. Yang terakhir ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu lebih cenderung ke cara anggotanya untuk berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Secara dinamika, komunikasi yang terjadi dalam konteks kelompok, komunikasi yang efektif dalam kelompok melibatkan saling mendengarkan, memberikan umpan balik, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan dalam kelompok. Kekuatan pengaruh yang dimiliki kelompok dapat menciptakan identitas sosial. Nah, identitas sosial ini merupakan gambaran yang memiliki ciri khas kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berperan sebagai anggota kelompok. Kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh kelompok ini yaitu didapatkan karena setiap anggotanya itu memiliki kebanggaan karena masuk ke dalam kelompok tersebut. Terus kemudian kekuatan kelompok kepada anggotanya memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada input dan output. Nah, input ini yaitu berasal dari dalam kelompok, sedangkan output ini berasal dari luar kelompok. Kemudian adanya pengelompokan input dan output ini menunjukkan anggapan bahwa kebiasaan dan kelompoknya merupakan suatu hal yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lain. Jadi misalnya kalau dia mengadakan suatu kegiatan, pasti dia itu akan
kelompok, jadi maksudnya itu kayak yang dari kelompok, kalau misalnya si kohesi ini lebih kuat, maka kelompoknya juga akan lebih kuat, si organisasinya itu juga akan lebih kuat dan dapat lebih bersaing dengan kelompok yang lain, kayak gitu, organisasi lain. Terus ada beberapa faktor. Yang pertama ketertarikan para anggotanya secara individu sama satu sama lain. Nah, biasanya ini mereka tertarik atas tujuan atau visi masing-masing. Misalnya si A ini visinya sama si B, berarti mereka itu akan saling akan adanya ketertarikan satu sama lain. Terus yang kedua, ketertarikan para anggotanya pada kegiatan dan fungsi kelompok. Seperti yang tadi saya sebutkan, dan yang terakhir sejauh mana mereka tertarik pada kelompok sebagai alat untuk menguasai kehidupan personal. Selanjutnya ada pertumbuhan kelompok. Nah, sebagaimana kita tahu ya bahwa kelompok juga memiliki adaptasi atau memiliki pertumbuhan tertentu dalam fase-fase tertentu. Nah, yang pertama ini ada tahap pembentukan rasa kelompok atau yang bisa disebut juga dengan forming. Nah, forming ini adalah tahap di mana kelompok berada dalam posisi atau fase yang masih tahap pengenalan atau masih tahap mendekatkan diri terhadap anggota kelompok lainnya gitu. Nah, biasanya ciri pada tahap pembentukan yang pertama ini adalah adanya hubungan antara individu yang masih berjarak. Tentunya karena kelompoknya masih baru, tentu anggota kelompoknya juga masih kurang akrab gitu. Nah, yang selanjutnya ada anggota kelompok berusaha tidak mengungkapkan kritik dan saran secara terbuka. Nah, hal ini biasanya dilandasi karena anggota kelompok tersebut masih malu untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan atau gagasan yang dia punya gitu. Nah, selanjutnya ada tahap pancaroba atau storming. Nah, pada tahap ini upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak dan partisipasi dari anggota kelompok juga mulai meningkat. Tetapi pada tahap yang kedua ini anggota kelompok sudah mulai mementingkan ego masing-masing sehingga sudah muncul konflik antara anggota kelompok gitu. Nah, ini terdapat pada tahap yang kedua. Terus ciri penting dari fase ini adalah mau dengan berbagai cara apapun anggotanya akan saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimaksud mempengaruhi ini adalah satu dari anggota kelompok ini akan mempengaruhi anggota yang lainnya, bagaimana dia bersikap atau bagaimana dia memperlakukan kelompoknya. Nah, terus selanjutnya ada akan muncul dorongan untuk berpihak baik dengan menjadi kritis terhadap gagasan orang lain. Nah, ini sudah mulai muncul ego pada diri sendiri, maka dia akan lebih mementingkan pendapat sendiri dan akan lebih memunculkan kreativitas atau bakatnya sendiri gitu. Terus yang selanjutnya ada tahap pembentukan norma atau bisa disebut dengan norming. Nah, pada tahap ini konflik masih terus terjadi, namun pada fase ini juga keharmonisan pada kelompok mulai terjalin atau konflik tersebut mulai meredam. Nah, ini terjadi pada tahap pembentukan fase yang ketiga. Nah, pada fase ini cirinya adalah adanya anggota yang mulai mengungkapkan pengetahuan dan kritik secara konstruktif dan realistis. Nah, kalau sebelumnya kritik dan saran itu diucapkan atau dilontarkan hanya karena dia punya gagasan atau hanya karena dia ingin menunjukkan bakatnya. Nah, pada fase yang ketiga ini kritik dan saran mulai dikeluarkan secara teratur, secara terstruktur dan tidak mementingkan ego masing-masing. Serta hubungan antar kelompok yang diwarnai dengan dorongan untuk saling memahami posisi masing-masing. Nah, jika pada fase yang kedua itu
itu terjadinya apa ya, keegoisan. Nah, pada fase yang selanjutnya ini keharmonisan mulai terjalin. Selanjutnya tahap keempat ada tahap berprestasi. Nah, karena mungkin karena anggota kelompok sudah mulai pernah berada di fase berkonflik, akhirnya berdamai. Nah, pada tahap keempat ini anggota kelompok atau kelompok itu sendiri mulai mengerjakan pekerjaan atau tujuan dari kelompok itu sendiri dengan maksimal gitu. Nah, tujuan dari kelompok mulai teratur atau mulai terstruktur gitu. Di sini kerja anggota kelompok mulai ditingkatkan. Nah, ciri dari fase ini adalah adanya pemahaman peran sudah jelas dan terintegrasi dengan baik. Nah, maksudnya adalah tugas dari anggota kelompok itu sudah jelas, sudah mulai terlihat nih orang yang bertugas untuk ini. Nah, maksud kejelasannya pekerjaan atau kejelasannya struktur adalah orang ini, misalkan orang A yang melakukan A gitu, orang B melakukan B, tidak ada orang A yang melakukan tugas orang B gitu. Nah, itu maksudnya. Terus sehingga pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan proses yang alamiah. Selanjutnya ada tahap pembubaran atau zoning. Nah, tahap pembubaran ini biasanya terjadi apabila biasanya kita sudah selesai dengan tugas dari kelompok itu sendiri. Nah, ciri utama dari fase ini adalah adanya tujuan yang telah dicapai bersama atau habisnya periode yang telah kelompok itu lalui. Selanjutnya, implikasi. Yang pertama ada implikasi positif. Nah, implikasi positif ini biasanya implikasi positif ini yang pertama ada produktivitas yang tinggi. Maksud dari produktivitas yang tinggi ini adalah ketika ketika anggota kelompok atau ketika anggota kelompok itu bisa berinteraksi dengan baik antar anggota kelompok lainnya, maka dapat meningkatkan koordinasi serta kerjasama yang mengarahkan kepada peningkatan kinerja kerja kelompok tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada pembelajaran dan pengembangan yang efektif. Tentunya dengan adanya kelompok kita seseorang individu bisa bertukar ide, bertukar pikiran sehingga bisa mengembangkan pembelajaran secara efektif. Nah, selanjutnya ada kepuasan anggota yang lebih besar. Nah, tentunya ketika kelompok ini telah melalui penghargaan atau mendapatkan penghargaan atau mendapatkan ujian, tentunya yang merasakan atau yang bangga terhadap kelompok itu sendiri adalah anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya ada inovasi yang ditingkatkan. Nah, tentunya karena di setiap kelompok itu memiliki anggota-anggota yang berbeda, maupun dari jenis yang berbeda, ras yang berbeda, ataupun kenegaraan yang berbeda mungkin. Nah, ini bisa menjadikan atau meningkatkan inovasi terhadap anggota kelompok itu sendiri karena adanya gagasan atau ide-ide baru dari bedanya budaya atau bedanya ras, ini bisa meningkatkan inovasi yang terdapat pada diri individu tersebut. Selanjutnya ada implikasi yang negatif. Nah, dalam implikasi yang negatif ini yang pertama ada konflik dan perselisihan. Tentunya ketika bermacam-macam anggota disatukan dalam satu kelompok dan memiliki kepala yang berbeda serta memiliki permasalahan atau pemecahan masalah yang berbeda, itu akan menimbulkan sering terjadi konflik gitu antar kelompok maupun antar anggota kelompok itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan yang buruk. Nah, terkadang dengan buruknya komunikasi antar anggota kelompok itu juga akan mempengaruhi terhadap kinerja kelompok tersebut.
pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan pun akan terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah selanjutnya kekurangannya keberagaman. Nah balik lagi ya terhadap keberagaman. Ternyata di dalam suatu kelompok itu sebaiknya terjadi atau terbentuk dari beberapa pengalaman atau beberapa pemikiran yang berbeda sehingga kita bisa mengembangkan kreativitas dalam kelompok tersebut. Tetapi apabila anggota kelompok tersebut memiliki pemikiran yang sama atau tujuan yang sama tanpa adanya gagasan baru atau inovasi baru gitu, itu akan membuat kinerja dari kelompok tersebut berkurang. Selanjutnya mungkin sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya